Hidayah menyapa Umar bin Khattab. Kaum muslim yang mengalami penyiksaan tetap memeluk Islam. Hati kecil Umar jadi bergetar. Dadanya terasa sesak, apalagi saat melihat mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Apa yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan dahsyat itu? Umar bertanya-tanya dalam hati. Suatu hari, orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Mereka berencana membunuh Rasulullah SAW. Umar yang diberi tugas untuk melakukannya, Umar pun bergegas mencari Rasulullah SAW dan para sahabat. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Nu'aim. Alangkah kagetnya Nu'aim begitu mengetahui tujuan Umar. Perjalanan yang paling jelek adalah perjalananmu, wahai Umar. Demi Allah, nafasmu telah mengelabui dirimu. Engkau terlalu bersikap berlebihan, nasihat Nu'aim. Mereka terus berbicara hingga suara mereka makin meninggi. Nu'aim melihat emosi Umar sulit untuk dipadamkan. Niatnya pun tidak bisa dicegah. Akhirnya Nu'aim memberitahu Umar bahwa keluarganya ada yang memeluk Islam. Siapa? Tanya Umar dengan mata menyala. Iparmu, anak pamanmu, dan saudarimu, jawab Nu'aim tenang. Mendengar perkataan Nu'aim, Umar berbalik arah. Umar bergegas menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar langsung menggedor pintu. Fatimah dan suaminya kaget mendengar suara Umar. Keduanya berusaha menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran yang sedang dibaca mereka. Umar memasuki rumah adiknya yang menatap adik dan iparnya lekat-lekat. Bisikan dan suara pelan apa yang aku dengar dari kamu tadi? Tanya Umar penuh selidik. Hanya cerita kami berdua, jawab Fatimah pelan. Mungkin kamu berdua telah berpihak pada Muhammad, desa Umar, matanya melotot. Fatimah dan suaminya berpandangan. Keduanya mencoba mengelak, tetapi Umar memaksa. Terjadilah pertengkaran hebat. Akhirnya Fatimah dan suaminya mengaku sudah masuk Islam. Umar terdiam kemudian meminta lembaran Al-Quran. Tentu saja Fatimah menolak mentah-mentah. Namun akhirnya ia memberikannya setelah Umar bersedia untuk bersuci. Umar tertegun membaca lembaran Al-Quran di tangannya. Surat Toha ayat 1-8 dan 14 sampai dengan 16. Berhasil menghujam ke dalam hati Umar. Kemudian Umar berkata, yang mengatakan ini pastilah Tuhan yang tidak ada Tuhan lain yang disembah bersamanya. Tunjukkan kepadaku tempat Muhammad. Hati Fatimah membuncah bahagia. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hinggap di hati kakaknya. Fatimah melihat ketulusan di kedua bola mata Umar. Air mata bahagia membasahi pipi Fatimah. Adik Umar itu yakin bahwa tidaklah sulit bagi Allah SWT untuk menggerakkan hati manusia. Lalu bagaimana reaksi para sahabat Rasulullah SAW melihat Umar masuk Islam? Fatimah menunjukkan tempat Rasulullah SAW tanpa membuang waktu. Umar pun bergegas mendatanginya. Niat Umar semakin bulat setelah bertemu dengan Habab. Ku sampaikan berita gembira untukmu, wahai Umar. Aku berharap mudah-mudahan doa Rasulullah SAW kemarin terkabul. Beliau berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmizi. Tunjukkanlah padaku di mana tempat Muhammad, pinta Umar. Beliau sekarang berada di kaki bukit Sofa, jawab Khabbab. Ia melihat ketulusan di mata Umar. Kebencian tidak tersisa lagi di sorot mata Umar. Tiba di sana, Umar mengetuk pintu. Melihat kedatangan Umar, para sahabat ciut nyalinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau membukakan pintu. Apa yang terjadi pada kalian? Tanya Hamzah. Umar bin Khattab berada di luar rumah dan dia ingin bertemu dengan Rasulullah, jawab mereka. Umar bin Khattab? Tanya Hamzah hampir tidak percaya.
Jika Allah menghendaki kebaikan terhadapnya, ia akan masuk Islam. Jika dia menghendaki lain, hal itu akan menjadi fitnah. Lanjut Hamzah. Hamzah menyuruh para sahabat untuk membukakan pintu untuk Umar. Tampak Umar berdiri tegap di depan pintu. Hamzah menatap Umar lekat-lekat. Lalu Hamzah bersama seorang sahabat memegangi kedua tangan Umar. Kemudian Umar diantar menghadap Rasulullah SAW. "Lepaskanlah ia," kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiri dan mengikatkan serbannya dengan kencang. "Ada apa? Engkau datang kemari, hai Umar?" tanya Rasulullah SAW. "Ya Muhammad, saya datang kemari untuk bertemu denganmu, dan saya berikrar untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada apa yang dibawanya dari sisi Allah." Mendengar jawaban Umar, Rasulullah SAW langsung bertakbir. Rona bahagia terpancar di wajah beliau. Para sahabat yang hadir di tempat itu lega hatinya. Mereka yakin masuknya Umar ke dalam agama Islam akan mengukuhkan dakwah. Sepak terjang Umar selama ini menjadi jaminan bahwa Umar akan menjadi tameng umat Islam. Mereka yakin Umar akan membela Islam dengan segenap jiwa dan raganya. Rasulullah SAW memeluk Umar penuh haru. Doa yang dipanjatkannya dikabulkan Allah SWT. Kini Umar hadir bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pembela agama Allah SWT. Perjalanan hidup Umar sungguh luar biasa. Pada masa jahiliyah, ia adalah pembela bangsanya. Kini Umar menjadi pembela agama Allah SWT. Lalu, apa yang akan dilakukan Umar kemudian? Umar bin Khattab masuk Islam dengan hati yang tulus. Ia memeluk agama suci ini tanpa paksaan. Siapa kiranya yang mampu memaksa Umar selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang tangguh. Umar tidak mau setengah-setengah dalam melakukan segala sesuatu. Umar selalu bersungguh-sungguh, termasuk dalam menegakkan agama. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Umar menanggalkan identitas jahiliyah yang melekat dalam dirinya. Umar tampil dengan sosok baru. Jika dulu Umar menyembah berhala, kini Umar menyembah Allah SWT. Jika dulu Umar memusuhi Rasulullah SAW, kini Umar melindungi Rasulullah SAW. Jika dulu Umar menyiksa kaum muslim, kini Umar mengasihani kaum muslim. Jika dulu Umar membenci Islam, kini Umar membela Islam. Rasulullah SAW memberinya gelar Al-Faruq, artinya pemisah antara yang hak dan yang batil. Umar adalah orang yang selalu mempertahankan harga dirinya. Ia tidak peduli resiko yang akan ditanggungnya. Setelah masuk Islam, Umar tidak mau menyembunyikan identitas barunya. "Aku bertekad ingin terlihat mereka sebagai orang Islam," jawab Umar setelah bersyahadat. Umar pun mendatangi para pemuka Quraisy untuk memberitahu keislamannya. Mereka geram dengan sikap Umar, tetapi tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang berani memaksa Umar untuk kembali memeluk agama jahiliyah, termasuk Abu Jahal. Umar juga mendatangi majelis-majelis kafir Quraisy dan mengumumkan keislamannya. Suatu ketika, segerombolan kafir Quraisy menyerang Umar. Serangan itu bisa ditaklukkan oleh Umar. Setelah itu mereka tidak berani lagi mengusik Umar. Rasulullah SAW menyadari bahwa dakwah Islam telah memasuki era baru. Kehadiran Umar telah memberi kekuatan bagi tegaknya Islam. "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di pihak yang benar jika kita mati dan jika kita hidup?" tanya Umar kepada Rasulullah SAW. "Benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di pihak yang benar jika kalian mati dan jika kalian hidup," jawab Rasulullah SAW. Lantas, mengapa dakwah Islam kita lakukan secara sembunyi-sembunyi? Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, kami semua akan keluar dari rumah ini, ujar Umar tegas. Kaum muslim pun mulai berdakwah dengan terbuka. Mereka dibagi ke dalam 2 kelompok.
Umar dan Hamzah ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslim, mereka tertimpa kesedihan yang dalam. Sebaliknya, kaum muslim semakin kukuh. Allah Subhanahu wa taala melindungi para sahabat dan Rasulullah SAW melalui Umar dan Hamzah. Kehadiran keduanya mengubah metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syiar Islam semakin cemerlang. Bagaimana kisah kebersamaan Umar dengan Rasulullah SAW selanjutnya? Tunggu video berikutnya.